Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat ya guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi terbaru, yakni tentang program es pinjam untuk penjual ya. Lantas seperti apa nih Kang informasi terbarunya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman ya, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada mencermati dan mengamatinya secara betul-betul. Mulai dari awal sampai berakhirnya video ini ya, tanpa skip nih guys, supaya tidak gagal paham. Baik, dan ini telah nampak ya terkait dengan pembahasan kita mengenai es pinjam untuk penjual. Nah, untuk teman-teman ya, khususnya sebagai penjual, sudah siapkah mendapatkan materi pada kesempatannya berbahagia ini? Ya, tentunya sudah siap ya. Mari kita lanjutkan untuk mengetahui ataupun membahas secara bersama-sama terkait dengan pembahasan tersebut ya. Kita awali terlebih dahulu seperti apa es pinjam untuk penjual itu. Nah, es pinjam untuk penjual merupakan produk layanan pinjaman tunai yang disediakan oleh PT Lentera Dana Nusantara ya, serta pihak lain yang bekerja sama dengan PT tersebut untuk memberikan pinjaman bagi penjual Shopee dan merchant Shopee Food ya terpilih. Ingat, hanya penjual yang terpilih saja yang bisa menggunakan es pinjam untuk penjual tersebut ya. PT Lentera ini ya, PT Lentera Dana Nusantara ini berizin dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Lantas berapa limit pinjaman yang dapat diberikan? Nah, di sini secara umum ya, secara umum es pinjam untuk penjual menyediakan limit hingga 2M ya. Jadi tertera di sini, silahkan teman-teman cermati nominal yang tertera di sini. Namun besaran limit yang ditawarkan untuk setiap penjual akan berbeda dan disesuaikan dengan perform tokonya masing-masing ya. Nah, di akhir video saya tunjukkan seperti apa ya tampilan ataupun es pinjam untuk penjual ini ya via aplikasi Shopee tentunya ya. Berapa lama tenor pinjaman yang tersedia? Nah, di sini teman-teman dapat memilih satu dari beberapa pilihan tenor yang tersedia, yakni mulai dari 3, 6, 12 sampai dengan 24 bulan, di mana tenor yang tersedia untuk setiap penjual akan berbeda dan disesuaikan dengan perform tokonya masing-masing ya. Jadi dilihat dulu untuk performnya ya. Kemudian yang keempat, berapa biaya yang dikenakan untuk es pinjam untuk penjual ini? Nah, teman-teman akan dikenakan biaya admin ya ataupun biaya pencairan sebesar 3% dan suku bunga mulai dari 1% per bulan untuk setiap pencairan pinjaman ya. Nah, sebagai catatan khusus di sini, hadirin sobat Shopee dimanapun Anda berada, jika teman-teman memiliki pertanyaan atau mengalami sebuah kendala menggunakan es pinjam untuk penjual ini, silahkan hubungi PT Lentera Dana Nusantara untuk informasi lebih detail, mulai dari nomor telepon serta email aktif ya untuk menghubungi CS tersebut. Nah, berikutnya kita masuk ke pendaftaran. Seperti apa informasinya? Mari kita cermati secara bersama-sama. Mengapa saya tidak mendapatkan penawaran es pinjam tersebut? Nah, sekali lagi ya teman-teman, untuk saat ini es pinjam untuk penjual hanya tersedia untuk penjual terpilih saja. Apabila toko teman-teman belum terpilih, jadi sementara ya,
tingkatkan terlebih dahulu perform penjualan toko teman-teman untuk mendapatkan tawaran menarik dari es pinjam untuk penjual ini. Berapa lama proses pengajuan es pinjam untuk penjual? Nah, ini dia. Hasil pengajuan akan diinformasikan dalam waktu 2 hari kerja. Mengapa pengajuan es pinjam untuk penjual saya ditolak? Kira-kira seperti apa ya alasannya? Nah, agar pengajuan es pinjam ini teman-teman dapat diterima, pastikan beberapa hal sebagai berikut. Ya, yang pertama, perform toko baik ya dan stabil nih guys. Jadi memang diperuntukkan bagi toko yang terpilih ya. Kemudian rekam jejak kredit yang baik pula. Isi data diri secara lengkap dan akurat. Kemudian upload dokumen pengajuan dengan jelas dan lengkap nih guys. Dalam arti tidak rusak, tidak cacat, dan tidak boleh terpotong. Dan yang terakhir, tidak memiliki keterlambatan pembayaran pada produk pinjaman lainnya di Shopee. Nah, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Ya, kemudian kita lanjut mengenai pencairan pinjaman ya. Yang pertama, apakah saya bisa memiliki lebih dari satu pinjaman di saat yang bersamaan? Jawabannya adalah ya. Teman-teman bisa memiliki lebih dari satu pinjaman di saat yang bersamaan selama catatannya di sini adalah limit pinjaman dan kuota pinjaman masih tersedia. Yang kedua, apa itu kuota pinjaman? Kuota pinjaman merupakan jumlah pinjaman yang dapat teman-teman tarik selama teman-teman masih memiliki limit pinjaman yang tersedia ya. Kuota pinjaman teman-teman hanya akan dipotong jika penarikan pinjaman tersebut berhasil ya. Oke, kemudian kita lanjutkan beberapa pertanyaan yang lain ya, serta jawabannya ya. Apakah saya bisa mencairkan dana es pinjam untuk menjual ke rekening bank? Jawabannya seperti apa kira-kira? Teman-teman hanya bisa mencairkan dana es pinjam untuk penjual ke saldo penjual, kecuali teman-teman di sini silahkan teman-teman cermati ya, adalah merchant Shopee Food terpilih ya. Pencairan ke rekening bank hanya tersedia untuk rekening BCA, BNI, BRI, dan Mandiri saja. Kemudian kita lanjutkan ya. Di sini nampak sebagai berikut mengenai pembayaran es pinjam untuk penjual. Hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Ya, kita lanjut nih guys. Apa saja metode pembayaran yang didukung untuk melunasi tagihan-tagihan es pinjam untuk penjual tersebut? Nah, di sini terdapat beberapa metode ya dalam rangka untuk melunasi tagihan es pinjam untuk penjual tersebut ya. Mulai dari ShopeePay bisa, saldo penjual juga bisa, transfer bank ataupun virtual account bisa ya. Shbank serta rekening bank lainnya tertera di sini lewat Alfamart ataupun Indomart juga bisa nih guys. Kapan saya harus membayar tagihan es pinjam untuk penjual ini? Jawabannya adalah silahkan teman-teman cermati di sini. Per tanggal 15 April 2024, skema jatuh tempo pembayaran es pinjam untuk penjual akan mengikuti tanggal pengajuan pinjaman ya. Sehingga penjual mendapatkan periode tanggal jatuh tempo yang lebih lama. Contoh misalkan jika teman-teman mengajukan pinjaman pada tanggal 15 April ya, maka tanggal jatuh tempo pinjaman teman-teman adalah 15 Mei di bulan berikutnya, kemudian 15 Juni dan seterusnya ya. Jadi tanggalnya sama. Oke, setiap bulannya. Dalam 1 tahun terdapat perbedaan tanggal setiap akhir bulan, yaitu tanggal yang tertera di sini
Oleh karena itu, jika teman-teman meminjam pada tanggal tersebut, maka tanggal jatuh tempo berikutnya akan mengikuti ke tanggal 1 ya, ketika pengajuan teman-teman di tanggal 29 di bulan berikutnya. Contoh, jika teman-teman mengajukan pinjaman pada tanggal 31 Mei ya, maka tanggal jatuh temponya pada pinjaman tersebut adalah 1 Juni, kemudian di tanggal 1 Agustus, dan tanggal di bulan seterusnya ya. Jadi seperti itu teman-teman pembahasan kita sementara ya pada kesempatannya berbahagia ini. Lantas untuk informasi es pinjam untuk penjual ini notifikasinya nampak di mana nih Kang? Nah, bagi penjual yang terpilih ya, saya tunjukkan sekalian ya. Kita fokus ke layar utama dari aplikasi ini seperti ini ya. Posisi kita adalah sebagai penjual. Kemudian kita langsung fokus ke toko saya, kita klik ke pojok kiri atas ya. Sebelumnya kita klik pada menu saya, kemudian kita klik pada toko saya. Tampilannya adalah sebagai berikut yang mana nampak pada layar kaca teman-teman ya. Kita scroll ke bawah pelan-pelan saja, pastikan halaman ini telah dicermati terlebih dahulu ya. Kita fokus ke rekomendasi untukmu. Ketika teman-teman telah menjadi penjual yang terpilih, maka es pinjam untuk penjual otomatis muncul di sini ya. Nah ini dia. Ada beberapa pembahasan sebetulnya selain es pinjam ya. Mulai dari affiliate, kemudian Shopee Live, Shopee Video, serta es pinjam untuk penjual. Jadi silahkan ketika ingin mendapatkan informasi tersebut, tingkatkan perform tokonya terlebih dahulu ya. Baik, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, maka tampilannya adalah seperti ini mengenai es pinjam untuk penjual dengan limit ya. Sekian tertera di sini yang nampak pada layar kaca teman-teman. Boleh teman-teman cermati terlebih dahulu tentang es pinjam untuk penjual seperti apa. Kemudian keuntungannya yang didapatkan seperti apa, cara kerjanya es pinjam untuk penjual ini bagaimana, serta testimoninya juga tertera di sini nih guys. Silahkan ikuti alurnya ya. Dengan cara klik aktifkan sekarang ya. Di sini untuk aktivasi dalam 5 menit hanya dengan menggunakan identitas ya yang real KTP. Kemudian biaya cicilan mulai dari 0,99% ya tanpa jaminan. Kemudian pencairan dana langsung ke saldo penjual. Jadi seperti itu teman-teman. Hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada mengenai pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, informasi terbaru tentang es pinjam untuk penjual bersama Shopee. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jikalau video ini bermanfaat, silahkan saja di like dan di share kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini. Sekian dan terima kasih. Salam dari sahabat Marketplace.